Orang Kristen itu bukannya nggak pernah diganggu banyak, tapi nggak bisa kerasukan. Nggak bisa kerasukan. Gitu. Kalau saya sih 2 ya Om, jawabannya 2. Yang pertama itu karena Ini kita sebentar, ini serius nggak nih? serius. Saya tanya serius. Serius, karena kita itu percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terang gitu. Bukan. Oh terus? Karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi kita nggak pernah kerasukan. Yang kedua, karena kita makan babi. Oh. Kenapa? Coba kenapa? Kenapa tuh? Bipang. Kenapa coba makan babi? Kenapa tuh? Teman satu kelas itu kesurupan. Dia itu ikut kesurupan juga. Padahal konteksnya kita ini kan anak raja nih. Kita udah diberi namanya Roh Kudus. Dia masih aja kesurupan. Itu kenapa ya? Kopi pahit, kumpulan orang penuh inspirasi paling hit. Ini ada bunyinya gak nih nanti nih? Tung Ya, tung tung tung. Ntar dibikin. Tolong ya yang ngedit ya nanti ya dikasih tung tung tung. Benar. Ya, bersama saya Pendeta Kristianto Agus, di depan saya orang-orang hebat. Wes. Apa kabar? Andreas Mongo. Ini nama pendek, nama pendek. Wih, mantap. Andrianson Maksoka. Wes. Namanya Terus Jepang. nama Mustafa. Mustafa. Saya Nasar KDI. Oke, kita sudah ngikutin protokol kesehatan yang ada, jadi kita sudah aman, bebas COVID. Ya, oke, kita bisa lepas masker kita. Yes. Ya. Halo Om. Ya, sayangnya ya. Kita di masa pandemi ini kita harus pakai masker ya. Masker itu sebetulnya itu diciptakan untuk laki-laki. Oh iya, masker. Kalau cewek Mbak. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya itulah ya. Jadi itulah ya. Penciptanya juga perlu. Tapi penciptanya kayaknya Om memang laki-laki ya kan. Kalau cewek tadi kan Mbak. Kalau dia udah beristri jadi buker. Tapi jangan dirubah jadi O, jangan. Oke, skip. Gitu. Oke. Saya mulai curiga dengan omongan ini semua. Aduh, ketemu lagi kita nih Om. Iya, senang sekali saya ini sudah. Semenjak ikut podcast nih semakin banyak pertanyaan-pertanyaan di benak saya yang gitu. mau tanyakan ke Om. Apalagi dari Kakak Denny kan. Kapan dia nikah, kapan dia kurus, kapan mulu. Sebenarnya saya gemuk ini Om karena makan sedikit. Wah, gitu ya. Sedikit makan. Makan hati. Enggak, makan nasi beneran. Makan nasi. Saya pikir makan hati gitu. Jadi sedikit-sedikit makan. Udah saya makan sedikit aja. Sedikit aja tapi sedikit. Setiap menit sedikit. Oh gitu ya. Ada yang ngajak makan ikut. Oh gitu. Enggak ada yang ngajak makan saya telepon. Ada yang ngajak makan enggak? Saya mau nanya nih, saya mau ngopi nih, mau ngobrol firman malah ngajak makan. Ngopi bareng. Ngobrol tentang firman. Saya mau tanya sama Om nih. Jam tangan baru nih. Oh, bukan, masih yang lama. Oh, yang baru yang hitam. Ya, gitu. Jangan dibahas lagi dong. Oke. Ini Om. Apa. Mau tanya nih Om ya kan. Mumpung di masa-masa sekarang ini kan saya mau tanya. Kenapa orang Kristen gak pernah diganggu sama setan Om? Gak pernah kerasukan, gak pernah. Padahal di luar sana banyak orang yang gampang. Siapa bilang gak pernah? Oh, bisa Om. Ya. Oh, emang ada orang Kristen kerasukan? Loh. Orang Kristen itu bukannya nggak pernah diganggu banyak, tapi nggak bisa kerasukan. Nggak bisa kerasukan. Gitu. Kenapa Om? Apa memang Tuhan kasih perbedaan antara kita orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus sama orang dunia? Padahal sama-sama manusia Om, sama-sama Tuhan ciptakan. Cuma kiblat kepercayaannya yang berbeda. Gitu ya. Atau mungkin bukan temennya ya. Bukan ya. Ya siapa tahu temennya yang ganggu bukan ya. Bukan ya. Ya ini mungkin ada. Kalau saya sih
Dua ya Om, jawabannya dua. Yang pertama itu karena ini kita ini serius nggak nih? Serius. Saya tanya serius. Serius. Karena kita itu percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terang gitu. Bukan. Oh terus? Karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi kita nggak pernah kerasukan. Yang kedua, karena kita makan babi. Oh. Kenapa? Coba kenapa? Kenapa coba makan babi? Kenapa tuh? Di ayat Alkitab ada tulisannya Tuhan Yesus mengusir setan ke babi-babi. Nah. Berarti di babi ada setan. Berarti makan babi kita makan setan. Jadi nggak pernah kerasukan, Bro. Jadi kalau ketemu setan ngomong aja. Gue makan lo. Emak lu aja gua makan. Tapi ada lagi nih. Apalagi lu. Tapi ada lagi nih. Kenapa orang memang ya Om kata Om kan tadi kan kita selalu diganggu. Tapi nggak gangguan dari iblis tuh nggak pernah. An tahu ternyata. Baru dapat saya. Iya. Ternyata kan waktu iblis mau setan nih. Mau ganggu kita kan. Mau ganggu kita pas mau ganggu kita, kita lihat nih. Iblis, setan, kita harus cepat-cepat berdoa Om. Tahu nggak iblis ngomong apa? Iblis ngomong gini, mulai lapornya. Belum apa-apa. Gak dewasa, kata iblis. Itu. Kata iblis kan dikit-dikit lapor. Nggak enak bercanda sama lu kata. Gitu. Iya makanya iblis kalau deket-deket sama orang Kristen itu kurus kering. Kurus kering? Loh iya. Loh dekat sama orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus itu dia makan, iblis ikut-ikutan makan, ya kan? Iya betul. Tapi kalau sama orang Kristen mau makan sudah didoakan, mau minum sudah didoakan, mau pergi, doa. mau numpang sudah doa, semuanya doa. Tapi bisa juga Om jebak lari terus. Kita ngejebak setan yang kalau bisa. Makan, nah itu. Jelasin coba. Kita bisa ngejebak setan Om. Bisa ngejebak setan. Caranya kan kita makannya pedes nih. Kita nggak usah doa Om. Dia kepedesan. Makan kan? Begitu mau minum kita doa. Biasa kepedesan tuh. Jadi setannya kepedesan. Mau minum nggak bisa ya. Kita ngejebak setan. Itu dosa nggak ya? Itu dosa nggak ya kalau gitu ya ngejebak setannya? Enggak dong. Kan kita berjuang. Berjuang. Di jalan yang benar. Berjuang apa? Iya, sekali-sekali bukan setan yang ngerjain kita. Kita yang ngerjain setan. Ya. Tapi Om di Alkitab sendiri ada ayatnya enggak Om? Kalau kita nggak bakal mempan oleh tipu daya muslihat iblis. Ya. Kuncinya cuma simpel sederhana. Di mana Yesus sendiri sudah menjanjikan pada saat dia naik ke surga, yaitu apa? Aku akan mengirim kepadamu penolong. Yes. Ya. Penolong, satu, janji Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Yang kedua janjinya aku akan datang kembali. Nah, janji yang pertama yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada saat Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul 1 ayat yang 8 katakan apa? Kalau Roh itu turun, maka kau akan diberi kuasa. Untuk apa? Menjadi kesaksian. Benar. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang 19. Ini di mana pada saat murid-muridnya itu diperintah untuk nyebar penginjilan, dua-dua mereka berangkat 70 orang. Loh. Apa yang terjadi? Pada saat mereka pulang dengan gembira, dengan sukacita. Terus mereka ngomong, juga setan-setan takut, takluk sama kita. Loh. Itu termasuk yang kerasukan tuh Om ya? Nah iya semuanya. Murid-murid Yesus itu berkata seperti itu dan Yesus berkata apa? Iya karena sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan serangan musuh. Udah ada janji. Luar biasa. Sudah ada kuasa diberikan buat kita. Itu sebabnya segala kuasa kegelapan apapun rencananya tidak akan pernah bisa nyentuh kehidupan kita. Amin. Tuh satu. Yang kedua, kenapa Roh Kudus turun? Itu untuk apa? Untuk memeteraikan kita ini menjadi milik Allah. Amin. Lah kalau sekarang kita sudah menjadi milik Allah, berarti kita menjadi warga kerajaan Allah. Loh kalau ada apa-apanya dengan kita, ya urusannya sama Allah dong. Gitu. Allah yang tanggung jawab dong, bukan sama kita. Bener Om. Tapi tuh bukan tapi ya. Tuhan tuh baik banget tuh Om. Dari dulu. Sekarang dan selamanya. Karena saya tuh selalu ngomong. Baru tahu. Udah lama. Perasaan tuh dari pertama tuh ngomongnya Tuhan tuh baik. Misalnya maksud Anda gini, ya kan?
kan banyak tuh kan para orang-orang Kristen yang rohani banget kalau di gereja. Tapi kalau di luar gereja jadi rohana. jadi roh halus. Roh halus. Waktu di gereja nyembah. Hadirat menangis Tuhan, Gabriel. hadirat Tuhan turun. Iya, malaikat Gabriel melihat keren ini. Wah, di luar jadi roh halus. Lucifer nangis. Lucifer yang kaku. Malu kan lebih Lucifer dari dia. Nah, maksud Aan Om, Tuhan tuh tetap mau menyertai kita melalui Roh Kudusnya, mau menyertai kita walaupun kita jadi roh halus di luar. Buktinya ya kan, nggak tahu nih Om nanti yang bisa jelaskan. Ngalami nggak? Maksudnya? Jadi roh halus ya. Nggak ada yang lihat kan? Nggak ada yang lihat. Nah, maksud Aan itu Di gereja haleluya, di luar halilintar. halilipan itu Om di luar. Maksudnya itu kan kalau kita di luar nih, kan kita cuma di gereja doang yang rohaninya. Pas di luar jadi roh halus, tapi nggak pernah tuh iblis mengganggu kita. Apa iblis mengganggu dalam bentuk lain? Jadi dalam hal ini sederhana aja ya. Kita itu milik Allah. Berarti kalau ada sesuatu yang mencoba untuk mengganggu kita, urusannya sama Allah. Iya. Oke. Sama Tuhan. Ya kan? Loh, tapi kok tetap ada? Berarti apa? Ya Tuhan izinkan. Gangguan-gangguan itu ada, Tuhan izinkan. Kayak Ayub Om ya. Ya contohnya Ayub. Ya itu Tuhan izinkan. Bukannya berarti Allah tidak mengasihi, karena Tuhan punya rencana. Rencana yang begitu indah buat ujian. Buat apa? Supaya bertobat. Lebih lagi cari Tuhan. Nah itu kan. Ya. Nah, tapi gini ya, saya pernah tuh pengalaman ya. Nah, tapi itu zaman-zaman SMA. Kan teman saya tuh Lihat hantu lari. bukan lihat hantu lari. Karena hantu. Aku yang lari juga. Bukan. Jadi kan dia sama-sama orang Kristen nih. Nah, waktu itu teman satu kelas itu kesurupan. Dia itu ikut kesurupan juga. Padahal konteksnya kita ini kan anak raja nih. Kita udah diberi namanya Roh Kudus. Dia masih aja kesurupan. Itu kenapa ya? Aku bilang dia tuh kalau di gereja ya kan satu gereja. Dia itu luar biasa. Luar biasanya gimana? Penyembahan luar biasa. Puji Tuhannya ya luar biasa. Karena dulu kan di gereja di Kota Baru itu masih GPDI, kita penyembahannya luar biasa. Puji-pujian itu. Tapi dia pas di sekolah itu, pas ada teman saya kerasukan, dia kerasukan juga. Saya hitungnya sempat malu gitu. Saya aja selama di situ nggak pernah kerasukan. Apakah setannya itu takut sama saya? Nggak takut sama dia? Itu gimana Om? Bisa nggak gitu ya? Apakah roh yang dalam tubuh kita ini tidak besar? Padahal kan Tuhan tuh ngomong roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi dia tuh tetap bisa kerasukan. Bisa nggak? Gimana? Kalau menurut Aan sih, karena sebenarnya kerasukan itu kan kalau menurut ilmiah, menurut mereka para peneliti, para orang yang memahami tentang mentalitas, tentang psikologis, itu terbagi benar. Kalau kita sebagai orang percaya itu gangguan dari roh jahat. Tapi kalau kata mereka yang mempelajari ilmu seperti itu, katanya mereka itu gangguan mental. Karena pada saat ada katanya nih ya, katanya bukan kataan. Katanya. Katanya. Tatap mata saya. Bisa jadi orang yang melihat itu menjadi histeris, ketakutan dan mental terganggu, tapi jadi ikut-ikutan Om. Tapi kalau masalah pengalaman di sekolah, Aan tuh pernah bercanda Om. Mungkin dulu kan waktu SMP juga kayak kan namanya dulu di Kota Baru kan ibadah, persekutuan doa sungguh-sungguh. Jadi pernah Om teman SMP Aan itu kesurupan. Satu kelas megangin nggak ada yang mempan. Nah Aan ini iseng, Aan tumpangin tangan, tumpangin tangan. Malah cewek Om, teman saya itu namanya cewek, namanya Desi. Satu tangan dia malah teriak kencang histeris. Aan malah ketakutan, Aan malah lari. Entah tahu itu memang dia takut lihat Aan ya kan, atau seperti apa Aan kurang tahu. Tapi jelas kalau kesurupan, kalau menurut kita orang percaya itu
gangguan dari si jahat. Tapi kalau kata mereka yang memahami tentang psikologis itu kan gangguan mental. Nah, iya. Jadi dalam hal ini Firman sendiri berkata bahwa kita itu yang sudah ada di dalam Tuhan, percaya Yesus menjadi milik Allah. Amin. Tidak akan pernah terjadi sesuatu tanpa seizin pemilik. Ya kan, tanpa seizin pemilik. Amin. Itu satu. Nah, pertanyaannya, lu kenapa kok dia sudah nyembah dan sebagainya? Itu kok ya tetap aja kesurupan, itu tetap aja kena. Kenapa? Nah ini kan, karena ketidakpahaman mereka tidak punya pemahaman yang benar akan firman. Nah ini, contohnya apa? Ya tidak ada pengajaran yang benar, tidak ada pengajaran yang jelas untuk mengarah kepada iman percaya. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Buka celah. Nah itu. Satu, kemudian yang kedua, kita nggak begitu yakin, nggak begitu percaya. Firman itu hanya ibadah ya ibadah, tetapi pemahaman bahwa setan nggak bisa mengganggu kita itu juga nggak kita miliki. Nah, pengajaran-pengajaran ini yang perlu juga harus kita sampaikan kepada jemaat-jemaat itu ngerti. Karena apa? Firman yang tersingkap itu yang tergenapi, itu yang terjadi. Nah, banyak sekali kita nggak belajar. Jemaat hanya ngikut-ikutan ibadah bahasa rohnya bertanya-tanya itu bahasa roh karena belajar karena ada belajar atau karena muncul dari dalam diri sendiri. Kalau itu muncul dalam diri sendiri itu benar-benar bahasa roh yang sungguh-sungguh dia dapat dari Tuhan, nggak akan bisa kerasukan. Berarti ada yang tidak beres gitu loh. Tapi kenapa yang kesurupan itu, yang kerasukan itu selalu paling banyak ke cewek, jarang cowok. Ya. Kenapa tuh? Apa karena cewek terlalu menyimpan perasaan, ngebatin gitu kan, tiba-tiba pas lagi pikirannya lagi kosong pas pikirannya lagi nggak sama Tuhan, iblis bisa masuk. Barangkali gitu Kak Om. Ya, secara logika sebetulnya itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi kenapa kok sekarang banyak cewek? Cewek itu lebih banyak dia punya dengan menggunakan hati, perasaan. Nah, karena perasaan ini yang dikedepankan, bukan logika yang dikedepankan, akhirnya hal-hal yang sedikit jadi sensitif. Nah itu, sensitif. Nah pada saat jiwanya sensitif, hatinya sensitif, rohnya jadi ikut-ikutan sensitif. Tapi sensitif bukan kepada iman firman yang benar, tetapi sensitif kepada kadang-kadang hal yang ada di sekitarnya. Nah itu pelampiasannya pun banyak macam-macam. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi bisa kepada siapa saja, cowok juga bisa, cewek juga bisa. Ya gitu. Oke. Kuncinya apa? Ya pemahaman yang benar. Itu. Tapi Om ini ya pengalaman Aan ya. Banyak kan pengalaman. Banyak makanya. Banyak. Makanya jadi tua dong. Salah. Sempat jadi temennya kan. Sempat dekat. Ya. Sempat tukeran nomor kontak enggak? Waktu itu di calling. Ayo katanya. Saya juga bingung Ayo itu ngapain. Apa Om? Jadi kan karena nggak tahu tuh ya itu suatu karunia atau apa. Jadi yang Aan pernah cerita di minggu lalu kan waktu Aan berdoa malah melihat hal yang seperti itu Om, yang tidak tahu itu roh jahat, dari bentuk benar-benar roh jahat, tapi hal yang itu juga yang Mama lihat yang sama bentuknya ya kan di waktu di rumah sana. Kenapa tuh Om? Apa karena dia pengen mengganggu kita karena kita lagi sungguh-sungguh mendekat sama Tuhan? Berarti mengganggu sekali seperti itu Om. Apa karena dia takut kita lebih mendekat sama Tuhan? Jadi dalam hal ini kalau sekarang gini, kita menjadi milik Tuhan, berarti kan kita sudah ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam covering Tuhan kan. Ya, dalam kondisi kita ada dalam covering Tuhan ini, maka posisi iblis tidak bisa masuk tanpa seizin Tuhan. Tetapi kenapa kok kita masih bisa mengalami hal seperti itu? Ingat gimana kasusnya Hawa bisa ngobrol sama setan? Iya, karena nyerempet. Nyerempet dosa. Tapi karena bukan cuma nyerempet dosa loh. Hawa nggak nyerempet dosa loh. Dia nggak nyerempet dosa loh. Tapi dia berada di pinggir daripada Taman Eden itu. Di pinggir Taman Eden. Artinya apa? Banyak sekali nggak sadar kita berada di pinggir. Daripada apa? Covering Tuhan. Contohnya apa?
Iman kita sudah mulai agak ragu karena kita capek mungkin, atau kita mungkin sedang bermasalah. Hasilnya fokus kita sudah nggak kepada Tuhan lagi. Iman kita mungkin sedang diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang waduh gimana ini, ada ketakutan kayak ada, tanpa sadar ada celah. Ya kan, ada celah. Nah, contohnya apa? Simpel. Nah, pada saat berdoa kusuk tiba-tiba nongol. Lu kenapa dia berani nongol? Nah iya kenapa Om? Kan saya lagi berdoa tuh. Lah padahal ada Roh Kudus harusnya tuh, takut tuh. Padahal bawaannya tuh menyembahnya enak banget, nggak mau berhenti. Dia malah nongol, bikin Aan berhenti nyembah. Ganggu. Ya, lu kenapa iblis berani nongol? Padahal sesungguhnya iblis itu tidak berani. Iblis itu takut. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus sekarang dia datang, dia berkata iblis keluar, dia keluar kok. Iblis pun tahu ini anak Allah. Dia pun berteriak, siapa engkau? Aku tahu engkau anak Allah. Loh. Iblis tidak berani. Tapi terjadi dialog juga kan antara iblis dengan Tuhan kan. Artinya apa? Dalam kondisi-kondisi tertentu Tuhan izinkan satu hal, dalam kekusukan kita bisa diberikan karunia-karunia khusus untuk kita bisa melihat situasi-situasi itu. Untuk apa? Supaya kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan satu, yang kedua, kita harus punya iman bahwa roh kita lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Berarti apa? Ketika kita ketemu lihat itu ya harus diusir, harus ditengking gitu. Jangan dibiarkan. Tapi sering kadang-kadang malah kita yang takut. Iya, jangan lihat ke Aan Om. Jangan lihat ke Aan. Ditengking. Dia yang malahan. Saya yang ditengking sama iblisnya kan. Lah banyak kan seperti itu. Malah justru pada saat kita diperhadapkan seperti itu sebenarnya itu ujian iman. Ujian iman kita. Nah, malah kita yang takut. Nah, ini banyak anak-anak Tuhan banyak ngadepi seperti itu. Harusnya setan yang takut. Gak berani. Ya kan? Contoh, Mbak. Dulu waktu masih kecil SMA, ya saya suka pelayanan ya di gereja. Wah, dekorasi Natal kan sampai malam-malam. Iya. Akhirnya pulang saya. Pada saat pulang jalan kaki karena rumah dengan gereja dekat ya. Jalan kaki. Pada saat jalan tahu-tahu ada di belakang itu kayak orang ikutin. Ada suara srek. Takut. Apa? Tengok ke belakang nggak ada apa-apa. Berhenti tengok ke belakang nggak ada apa-apa. Jalan lagi, bunyi lagi srek. Tengok lagi nggak ada apa-apa. Takut kan? Oh iya. Karena ketakutan, jalannya makin cepat. Suaranya juga ngikutin makin cepat. Wah, semakin lari tengok belakang nggak ada apa. Begitu lari, ada di belakang putih-putih. Bang ikuti. Waduh. Shock, tapi saat itu pemahaman mulai muncul. Tiba-tiba saya diingatkan, rohku itu lebih besar dari roh di dunia ini. Apa yang harus aku lakukan? Balik kanan tak tenging dalam nama Yesus. Harus berani. Bahkan dalam nama Yesus. Turun langsung putih-putihnya. Itu Om lihat tuh. Lihat turun. Dalam nama Yesus menang. Langsung waktu itu masih waktu SMA tuh. Injak dalam nama Yesus. Datangi mau tak injak, nggak taunya layangan. Saya itu udah serius. Nggak taunya ternyata layangan loh. Layangan itu kan ada benangnya putus. Benangnya ngikat kaki saya. Loh, kaki Om terikat benang. Jadi ketika di jalan ketarik. Kan ketakutan lari naik terbang. Nah itu. Yang membuat takut itu tuh bukan satu kenyataan. Fakta iblis takut sama kita. Orang percaya. Iya. Tapi yang membuka akhirnya iblis berani sama kita ya karena diri kita sendiri yang takut. Jadi iblis itu bagiannya dia tuh yang nyoba. Dia nggak tahu apa yang ada di pikiran Denny, nggak tahu dia. Tapi dia coba, dia kirim pikiran-pikirannya. Pada saat Denny merespon, bener ya, ini orang kok ngerti pikiranku toh, orang ini kok memahami omonganku tuh, apa yang ada di otakku. Pada saat kamu merespon, iblis tahu, nah kamu ada celah, dia sikat habis. Dia mencoba mencari celah. Aan takut enggak? Caranya apa?
Ya dibuatnya goyang-goyang, diginikan. Dia takut enggak? Begitu kita takut itu celah. Berarti iblis tahu kamu takut. Nah, hasilnya apa? Imanmu nggak ada artinya, nggak ada kuasa. Ya, pertama kali saya kerja di Jogja, saya bekerja di Jogja di Gunung Kidul, ya. Karena hari pertama belum keluarga belum saya bawa ya, ibu gembala belum saya bawa, saya berangkat sendiri, ya, tidur di mes. Dan tengah malam saya harus menyelesaikan tugas saya. Saya datang ke kantor, kebetulan kantor kita lantai atas ya. Saya di atas dan belakang itu gudang. Ya. Kemudian saya masuk ke kantor tuh harus sendirian, kerjakan semuanya. Selesai itu, saya keluar dari ruangan saya matikan lampu semua, juga gelap. Dari belakang, tahu-tahu ada yang kaget. Langsung bulu kuduk. Bentar Om, ini serius kan? Serius, oh, ini ya. serius. Tadi ini kita serius. kita ingin bercanda lagi. Kaget saya. Apa yang saya lakukan? Itu sekitar jam 2 malam. Langsung saya datang. Sumber suara itu saya datang sampai saya teriak, "Jangan nama Yesus. Mau kurang ajar." Apa? Nantang kamu Pak. Datangin. Kamu teriak-teriak, "Siapa kamu? Ayo keluar berani." Dalam nama Yesus, tantang. Tidak ada apa-apa. Pulang besok santai. Beberapa hari kemudian ternyata dengar kabar luar biasa. Tempat di mana saya tinggal dan kantor itu angker. Angker, Pak. Dapat sesuatu Pak di sini. Wih, kemarin saya dapat ini. Tapi saya cuma bilang tenang aja, enjoy aja. Nggak ada apa-apa, aman aja. Dan beberapa lama kemudian baru tetangga-tetangga kanan kiri pada cerita. Dulu nggak ada yang berani tinggal di rumah ini. Nggak ada yang berani. Cuma bapak aja yang berani. Dulu kalau sore-sore sering ada orang besar masuk. Dicari nggak ada. Itu bukan KDNI tuh Om ya, orang besar. Saya berbadan besar Pak. Orang besar. besar. Iya ini. Tapi begitu bapak ada, sudah tidak ada pernah lihat lagi. Tempat ini kelihatannya terang. Loh itu. Kenapa? Karena kita berani. Kenapa kita berani? Karena kita punya Tuhan. Amin. Iman kita. Nah, kita hadir berdampak Om ya. Nah iya. Jadi terang. Dari terang. Jadi dirimu pas doa pas kusuk-kusuknya nongol itu tuh pancingan. Kamu tuh takut enggak? Tapi sekarang nggak pernah nongol lagi Om. Sekusuk-kusuknyaan berdoa ya nggak pernah dia tuh muncul lagi. Nah itu berarti dia pada saat ujian itu dia coba-coba dia udah tahu nggak takut pergi dia. Nah itu loh kuncinya apa? Kita sudah ada dalam covering Tuhan. Covering Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ingat loh di dalam kitab Mazmur katakan apa? Kutuk tidak akan pernah bisa menyentuh kehidupan umat Tuhan kalau tidak ada alasan. Nah, pertanyaannya ada alasan enggak? Artinya apa? Ada celah terbuka enggak? Celahnya dari mana? Buat dosa enggak? Tetap jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Tapi kita nggak boleh berarti yang namanya tuh. Tapi kalau nantang nggak boleh berarti Om ya. Nah, kalau nantang beda cerita ya Om ya. Nantang beda cerita. Ya. Ada kesombongan tanpa kita sadar. Gua habis kita. Malah kita tambah jatuh. Sekitar tahun 80-an waktu itu ya. Ada seorang tentara dengan pangkat cukup tinggi ya, lumayan ya, letnan kolonel. Orang Kristen bertobat. Kita layani, dia bertobat kuat luar biasa. Pelayanannya hebat. Khotbah. Terus kemudian dia pelayanan kelepasan. Nah, sampai akhirnya dia pamit, dia dipindah, dimutasi. Waktu itu kita masih di Jawa, dia dimutasi ke daerah Kalimantan. Di Kalimantan apa yang terjadi di salah satu daerah wilayah sini? Dia berkata, dia tantang orang-orang. Ada Yesus dalam diri saya, tidak akan ada satupun santet kalian berhasil. Kalian mau macam-macam nyantet saya, tidak akan ada yang bisa. Dia ngomong gitu, saya sumbar. Hasilnya apa? 3 bulan perutnya buncit, melendung. Doakan, tidak bisa. Semakin besar. Sampai akhirnya dia meninggal.
Oh ini kejadian tahun 80-an, 84, 85. Harus tetap rendah hati Om ya. Kita diberi kuasa, kita milik Allah, tapi bukan berarti terus kemudian kita sombong dan sesumbar. Yesus mengajarkan tentang kasih dan kerendahan hati. Sadari roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Kecuali kalau memang diundang pelayanan. Nah beda cerita gitu loh ya. Itu penting. Tapi pada dasarnya kalau kita udah terima Yesus, kita menyadari ada karakter Kristus di hidup kita, hal-hal seperti itu kita nggak mempan sama kita. Iya. Selama kita jaga kekudusan dan jangan buka celah ya. Iya. Kita percaya Yesus. Kita percaya bahwa kita sudah menjadi milik Yesus. Iya. Karena apa? Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah. Kalau kita menjadi milik Allah, berarti kita sudah menjadi keluarganya Allah. Kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah, berarti Allah pemilik kita, tanggung jawab dong atas hidup kita. Oh ya. Dan selama kita hidup, Dia menjadikan kita pribadi yang berharga. Berarti Dia lindungi, Dia covering. Oh seperti biji matanya, coba tak culak sama. Iya. Tidak mau kan? Dijaga loh kita. Jangankan kita, orang lain kita juga nggak mau. Nah itu kita dijaga seperti biji matanya. Dan itu yang membuat semua apapun tidak akan bisa, debu aja begitu masuk langsung benar digosok-gosok. Wah, dihilangi, gimana caranya hilang loh. Itu kasih Tuhan seperti itu. Dan bukan hanya sebatas kita jadi milik Allah, tapi kita diberi kuasa, otoritas untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Loh, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak dan ular dan kalajengking. Ular berbicara tentang iblis, teman-temannya dan santetnya, tuyul, gendruwo, santet, pelet, itu temannya. Kalajengking berbicara tentang sakit penyakit. Kita sudah diberi kuasa untuk menyelesaikannya dan bertahan melawan serangan musuh. Lu serangannya musuh apa? Rencana-rencana jahat, hal-hal yang tidak baik yang akan menghancurkan kita. Tuhan sudah taruh kuasa untuk kita menang. Amin. Lawan harusnya itu. Nah sudah ada. Tapi kan firman Tuhan juga katakan, tapi kenakanlah perlengkapan senjata. Mau maju perang, iya harus komplit gitu loh. Pernah gitu Om? Ini pernah ya? Ini nangis itu karena temenmu. Enggak. Keinjek ya? Oke, injek. Tapi kan karena temanmu diajar gitu. Oh enggak, tenang aja. Soalnya kalau kamu katakan iya, kita perlu tumpang tangan. Tumpang kaki bisa bahaya ini. Aku ternyata diinjek. Tapi pernah punya lah. Pernah deket sama cewek ya kan. Katanya dia. Dia tapi itu baru-baru kenal Om, baru kenal. Dia bilang begini, aku itu pernah tapi kebetulan Om itu dari tetangga sebelah ya kan ceweknya. Kebetulan dia ngomong gini, aku tuh pernah diliatin sama orang pintar katanya. Gak bakal ada punya cowok, gak bakal dideketin cowok katanya. Setiap kali dideketin cowok pasti diganggu sama orang yang di belakang aku katanya. Itu terus aku tanya kan sama yang orang pinternya, itu yang di belakang aku itu nolong apa enggak nolong, itu kiriman orang katanya. Karena saya merasa dalam hati saya kan, masa iya sih saya bilang. Katanya orang yang di belakang, sosok yang di belakang dia itu Om selalu mempengaruhi pikiran orang biar ngejauhin dia. Puji Tuhannya Om, ternyata bener. 3 hari Aan waktu itu deket sama enggak jalan, deket sama dia. Setelah deket sama dia 3 hari berturut-turut tuh di telinga Aan itu ada yang ngomong gini, jangan sama dia, jauhi. Karena saya karena merasa suka sama dia, Aan berdoa sungguh. Semakin Aan berdoa, suaranya semakin kencang Om. Sampai Aan berdoa gini, patahkan dalam namanya segala bentuk kejahatan, roh kegelapan yang menggangguku, nyah kau dari hadapanku. Aan ngomong gitu. Setelah 3 hari itu bertempur itu kan bebas Om. Berikutnya
aman, malam-malam berikutnya nggak pernah tuh ada bisikan begitu. Tapi ujung-ujungnya putus juga Om. Bingung juga. Seiman gak? Seiman gak? Masanya nggak seiman. Nah. Karena itu tadi Tuhan nggak mau ya kan membawa kita kalau orang nggak sejalan tuh agak susah. Iya, yang jelas ingat itu kalau jodoh itu dari Tuhan, dia akan membawa kamu dekat dengan Tuhan. Dia juga akan menjadikan kamu itu semakin intim sama Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, justru membawa jauh dari Tuhan. Doakan Om. Nah, doakan kami dong. Biar dapat jodoh. Loh itu kan katanya sudah. Katanya sudah. Kan dapat jodoh yang dari Tuhan. Belum selesai ngomong. Nah itu, lu tinggal parameternya simpel. Temanmu itu, pacarmu itu membawa kamu dekat sama Tuhannya. Semakin intim sama Tuhannya. Loh kalau semakin intim sama Tuhan, ya sudah jalanin aja. Nanti Tuhan sendiri yang akan tentukan. Gitu loh. Ya nah, ini juga loh. Ini kan mencari segala bidadari. Dapatnya Putri Duyung. Bidadari tak bersayap. Ikan dugong itu. Duyung. Di bawah ini ada nomor saya. Iya. Di bawah nomor saya. Masih single ya? Single. Tapi jomblo tenan memang benar-benar karunia Tuhan. Tapi jomblo itu nggak dosa Om. Jomblo nggak dosa. Yang dosa itu jadi piala bergilir. Oh jadi piala bergilir. Itu yang dosa. Jadi pacaran yang ini putus, pacaran lagi dengan ini putus, ini putus. Ini jomblo nggak dosa. Bapak tuh nyinggung saya terus ya dari segmen pertama. Saya tidak nyinggung. Dari episode pertama podcast ini berdiri, Bapak selalu. Saya nggak nyinggung. Selalu menyerang saya dengan kata-katanya. Di firman Tuhan itu ngomong gelap dan terang tidak boleh. Tidak bisa bersatu. Ini by the way Kaden, kan kita percaya ya orang Kristen itu nggak bisa disantet, bener nggak? Iya. Pernah nggak punya pengalaman orang Kristen kena santet? Punya pengalaman orang Kristen punya santet. Disantet bukan punya santet. Ya. Orang pengalaman orang Kristen yang disantet? Iya, pernah lah, ada pernah. Kayaknya nggak ada sih. Ya. Karena kita kan kata Om tadi itu kita ini udah dalam coveringnya Tuhan. Kecuali kita buka celah yang nantang tadi ya. Kalau menantang mungkin kita bisa disantet kalau mari ya kan. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau pengalaman pribadi aku selama udah umur kepala 3 aja deh, sebut umur udah tua banget aku nih. Itu tua. Sedih. Tua keladi. Sedih. Sebenarnya Kak Deddy ini nggak tua Om sebenarnya. Kak Deddy nggak tua, nggak boros di muka, enggak. Cuma kelebihan, bukan kelebihan. Duluan dia lulus sekolah daripada saya. Itu dia. Duluan lahir. Duluan banyak ya. Duluan lahir. Duluan banyak. Sebenarnya kan sama, sama. Kalau pengalaman ini bicara pengalaman tentang santet ya. Nah ini kan saya pernah. Menarik kok. Bicara ngobrol-ngobrol tentang ini itu menarik. Menarik apa nih Om Ustaz? Ya. Menarik roh yang sana ikut mendengarkan kita atau menarik apa nih? Jangan bikin Aan merinding. Tertarik ya. Tertarik. Keren. Tapi menarik yang terbaik lah. Oh ya amin. Menarik hati. Hatimu. Pengalaman sedikit ya. Kan dulu waktu saya masih sebelum di sini ya. Kira masih segini. Saya masih melalang buana gitu kan. Yeah. Masih GJJ. Apa GJJ? Gak jelas-jelas amat. Gaji dong. GJJ. Itulah GJJ pokoknya lah. Kamu tahu aja nggak usah dijelasin. Ntar dijelasin di rumah aja. Asik. Kan dulu sempat pelayanan ke Laksado. Laksado itu tapi di tengah-tengah hutan benar Om. Nah tengah-tengah hutan. Kita itu katanya kepala suku itu kita mau ngadain Natal kan. Mereka itu ngomong kalian ngadain Natal di tengah-tengah hutan ini nggak apa-apa kan. Soalnya gerejanya memang di Laksado itu Om tahu sering di Laksado kan hutan belantara gitu. Nah waktu kita ibadah gitu tiba-tiba emang ada serangan. Tapi yang namanya kita benar-benar doa khusyuk sama Tuhan ya benar-benar serangan itu nggak mempan Om. Itu pengalaman saya. Doa itu nggak mempan sama sekali. Jadi kita tetap ibadah lancar. Cuma satu kejadian yang bikin kita terganggu itu kunci mobil patah. Nah kunci mobil itu sempat patah. Kami nggak bingung juga kunci mobil itu bisa patah itu kami bingung. Untungnya itu pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi pas sampai kami cari-cari ya ini jam 12 malam itu Om. 12 malam itu ada yang tim yang turun mencari dengan mobil satunya mencari untuk memperbaiki kunci ini. Puji Tuhannya sampai jam
2 subuh itu dapat ininya. Jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Kita pelayanan itu kan berangkat dari Banjarmasin itu ke Loksado jam 3 sore. Ibadah sana itu jam 7:30 malam. Nah, karena ada serangan kan, nggak mempan, tapi kunci mobil itu patah. Anehnya waktu memasukkan kunci mobil ke jok belakang itu masih kijang super gitu kan, kuncinya kan yang nggak ada yang tarikan gitu kan. Nah, patah. Padahal itu mobil anggapannya masih baru, Om. Nah, patah. Mungkin itu serangannya, tapi kita percaya atau mereka kan gimana nih nggak bisa pulang kan, bingung kan, kunci patah pasti nggak bisa pulang toh. Tapi ada itu pertolongan Tuhan sampai jam 2 subuh kita akhirnya nemu yang tukang kunci yang bisa dibangunin. Nah, akhirnya bisa pulang. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi kita percaya bisa dibangunin di bangunan ya. Bisa dibangunin di bangunan. Di bangunan. Iya, di bangunan dong. Kalau di bawah kolong. Kalau di bawah kolong ya tetap di bangunan. Maksudnya pertolongan Tuhan itu luar biasa meskipun kita dalam keadaan gitu Tuhan tuh tolong gitu nah. Kita tuh benar-benar dalam coveringnya Tuhan. Jadi saat kita ibadah gimana pun, pokoknya kita menyembah Tuhan dengan luar biasa. Adalah pokoknya pertolongan Tuhan meskipun ya kalau yang sedikit tadi itu mungkin itu diizinkan Tuhan, tapi kita terus dapat perlindungan Tuhan. Ya, itu pertolongan Tuhan. Ya, begitulah. Jadi pada prinsip kebenaran firman Tuhan menetapkan bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kita ini milik Allah. Jadi tidak bisa. Amin. Tapi bukan berarti tidak mungkin atau tidak pernah. Ada. Gitu. Orangnya baik benar-benar, tapi kok ya tetap kena. Nah, iya. Kenapa? Loh di Alkitab kan ada tuh. Siapa itu? Yang digangguin, yang digodain, yang dicobai. Ayub. Oh, Ayub. Loh Ayub tuh kurangnya apa tuh? Ya ada kurangnya sebenarnya Om. Ya kan? Saleh. Ibadah buat tiap hari loh itu. Tapi tetap diganggu juga. Tapi iblis menemui Allah izin. Nah, tidak akan sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Pemilik kita. Ya kita milik Tuhan. Jadi harus ada izin. Dan Tuhan izinkan. Tuh. Nah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ayub kurang ada pemahaman yang benar tentang apa yang sudah dia lakukan. Itu sebabnya di dalam kitab Ayub 45 jelas sekali dikatakan kan. Semua selama ini aku tahu, aku kenal Tuhan, aku tahu, aku kenal Tuhan. Karena apa? Kata orang. Tapi hari ini aku benar-benar melihat yang Maha Kudus. Itu artinya apa? Kok kenapa enggak pengenalan Ayub enggak dari awal? Justru di akhir-akhir kitab baru Ayub terbuka. Di situ pemulihan terjadi. Artinya apa? Ya ini orang Kristen selama dia hanya Kristen sungguh-sungguh tapi tidak memiliki pemahaman yang benar. Maka jadi apa? Itu juga bisa jadi sasaran iblis. Sasaran kutuk, sasaran kuasa kegelapan untuk ganggu. Dan Tuhan izinkan. Kenapa diizinkan? Orang ini benar sungguh-sungguh. Yaitu supaya seperti halnya Ayub. Supaya orang ini belajar. Supaya apa? Lebih. Ya seperti halnya Denny kan terus belajar terus kan. Iya, tapi kelebihan. Iya, belajar menerima kenyataan. Dan dia dengan orang lain. Sebenarnya Om, sebenarnya ada itu ya Om ya. Lebih kan. Lebihnya itu dia dua bercabang. Lebihnya mendekat dengan Tuhan, tapi lebihnya nyamping melar. Sebenarnya bukan gitu. Saya udah bilang Om, aku sayang kayak padamu kan. Dia diam. Aku cinta padamu, dia diam. Diam nikah sama yang lain. Kasihan Mas. Itu sedihnya. Biasa, sudah banyak belajar. Belajar menerima kenyataan. Makanya saya sering fitness Om. Fitness? Iya dong, biar kuat melihat dia sama dia. Iya, biar orang kuat melihat dia jalan sama orang lain. Biar kuat Om. Tapi yang Om yang apa? Yang Aan kan suka kan dengar orang cerita terus Aan bawa di benak Aan gitu kan. Dicerna lah. Dicerna.
dalam nama Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Bener-bener nyata pertolongan Tuhan. Karena mama pernah cerita, berarti gak cerita sama Kak Denny karena waktu tanya pernah nggak cerita, nggak pernah katanya. Nggak pernah. Karena mama kasihan mama nggak pernah cerita atau kami kan manggil nenek kami. Nenek kami baru ulang tahun loh Om. Ya tahu. Iya, ulang tahun kemarin. Udah cerita. Nah jadi nenek kami itu sempat dikirimin santet. Termasuk lebihnya keluarga kita, keluarga besar waktu di Kota Baru. 91 tahun ya. Sekarang udah 91. Ya 91. Sudah 91 bener atau 91 kira-kira? 91 beneran Om. 91 bener. Nah nenek saya itu punya pengalaman indah bersama Tuhan Yesus kan, yang selalu dia ceritain ke kita cucu-cucunya ini, biar jangan tinggalin Tuhan Yesus. Nah itu juga yang bikin kita keluarga ini nggak pernah mau ninggalin Tuhan Yesus, karena pengalaman nenek saya membuktikan dan kami buktikan nama Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Jadi nenek kami itu keluarga dapat serangan. Selalu kata nenek kami itu, tambi kami lah ngomong. Karena waktu itu ada perebutan tanah di Kota Baru. Jadi nenek keluarga kami itu diserang Om. Tiap pagi nggak tahu dari mana ada binatang apa kayak kelabang gitu Om, tapi besar. Kata nenek, dalam nama Tuhan Yesus pergi, ambil dibakar. Nah, setiap kali ada kiriman begitu, bawa nama Tuhan Yesus Om. Dan puji Tuhan nggak ada waktu itu yang kena efek dari kiriman orang itu. Termasuk nenek kami itu dikirimin beras kuning, hitam, sama putih sama warna merah. Nah dimasak jadi bubur. Kata nenek saya. Karena yang nyantet itu kan kami mikirnya mikirnya mamah nenek itu yang nyantet itu tetangga sendiri. Di dekat rumah yang nyantet itu ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan orang Kristen Om yang nyantet itu. Tapi sama-sama orang Dayak. Dalam nama Tuhan Yesus katanya. Segala bentuk kiriman yang jahat di nasi ini ada di nasi ini, roh jahat yang pergi. Ayo kita masak kata mama. Kita masak makan di dekat rumah orang yang ngirim tadi. Dan sampai sekarang nenek saya sehat. Sampai sekarang mama sehat. Orang keluarga sampai ulang tahun yang ulang tahun 91. Luar biasa. Tapi nenek kita itu Om sering Om ya. Namanya orang-orang dulu kan disantet, dikirimin yang jahat-jahat. Tapi puji Tuhan ya kan menang dengan nama Tuhan Yesus. Nah itu yang kita diceritakan ke kita. Mantap. Kita ini bukan sekedar produk yang abal-abal, tapi produk yang benar-benar percaya atas kuasa Tuhan. Amen. Walaupun sering takut. Oh iya. Manusia. Tapi pengalaman itu pernah dialamin oleh keluarga kami juga Om. Dulu katanya saudara. Iya, saudara. Cuma beda cerita. Beda produk. Beda produk. Tapi ini tetap dalam keluarga. Tante saya. Tante saya dulu menendang. Oh iya. Jadi kan memang pendeta itu. Dulu waktu di Morateweh tahu nggak sih? Morateweh itu saya pernah sekali ke sana pokoknya. Tapi diceritain. Jadi tante saya itu dulu awal pelayanannya di sana sendirian. Nah. Dia itu dikirimin bener-bener namanya jadi kan di Kelambu nih, kita di Kelambu. Nah di Kelambunya itu ada ular besar, ada jarum, kelabang. Jadi setiap pagi itu nyapu pasti ada jarum, tapi nggak sampai di Kelambu itu Om, cuma sampai di pintu depan kamar gitu aja. Nah jadi tante saya itu ngomong puji Tuhan, pasti dia ngomong tuh puji Tuhan dapat jarum baru. Ntar besok dapat lagi puji Tuhan dapat jarum baru. Kalau dikumpulin itu bisa 20 Om. 20 lebih pokoknya. Jadi itulah perlindungan Tuhan katanya. Meskipun setiap pelayanan enggak diterima sama orang-orang yang sekitar sini, memang orang-orang Dayak di Morateweh itu emang enggak suka maksudnya dengan orang yang tanda kutip Kristen gitu. Tapi itu dulu Om. Tapi itu dulu. Enggak sekarang. Karena sudah banyak orang percaya. Tapi itu Bang saya masih kecil, saya sempat di situ juga. Saya bilang, saya pun sering jalan sama nenek saya itu diajak ke Morateweh. Ayo kita ke tempat Mina kamu katanya. Mina itu tante. Tempat tante kamu katanya. Ayo, saya ikut kan saya masih ke tempat SD. Nah, habis itu saya bilang, Mina gitu, tante maksudnya. Ada yang cuci piring, udah biarin aja katanya. Itu lagi ada yang ngebantuin cuci piring katanya. Ngomong gitu, tapi ya saya kan nggak ngerti. Lagi kecil tuh saya pikir aja bener, mungkin ada memang ada cuci piring, tapi itu perlindungan Tuhan. Jadi selama saya di sana, saya diceritain gini. Nah, saya memikir, saya udah besar sama sekarang ya.
Perlindungan Tuhan itu nyata. Kita orang percaya, kalau kita nggak buka celah, kita nggak dapat santet. Yeah. Meskipun kita disantet, tapi kita nggak bakal kena. Karena covering Tuhan itu yang kuat melindungi kita. Bisa tadi Om, dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Ada kuasa ya. Kita milik Tuhan kok. Duta besar di dunia ini. Yo, duta Kristus kita. Lah, sebagai duta ya pengirim kita, yang ngirim kita yang bertanggung jawab dong. Sebagai duta juga, karena duta ada itu perpanjangan tangan, otoritas iya, Om ya. Ada kuasa. Luar biasa. Lah kalian pernah ngalamin belum? Puji Tuhan belum Om. Campur tangan, belum santet, pelet. Nah, jangan sampai lah. Percaya. Sampai. Bukan jangan sampai. Maksudnya jangan sampai ada yang punya niat. Ya, siap. Pemahaman kita, sorry. pengenalan kita yang penting. Seperti Ayub. Selama dia kata orang, kamu kalau mau nganu ibadah, kamu harus begini, kata orang. Selama ini kan kata orang. Tuhan tuh berkuasa kata orang. Nah, dia tetap diizinkan ngalami. Tapi begitu benar-benar pemahamannya sempurna, dia berkata, aku ngalami Tuhan sendiri. Waduh, di situ pemulihan terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Wah, luar biasa. Jadi ngopi bareng kita. Ngopi hari ini bermanfaat dan penuh dengan kesaksian. Iya, luar biasa ini kesaksian yang Nian gak ditanya nyari apaan gitu. Nyari apa? Nyari kopinya. Habis ini. Stop. Jangan sebut merek. Mau sebut merek kan? Enggak. Habis ini. Ada di tulisannya di sini. Mereknya di sini aja. Kamu habis ini kemana? Saya habis ini mau mencari sesuatu. Pendamping hidup. Asli. Udah dapat dari tadi. Udah cari padahal. Udah dicari. Udah cari juga. Ketinggalan di mana tadi? Ketinggalan di hatinya. Ketinggalan di hatinya ya. Wes, luar biasa ya. Kita bisa ngobrol ringan aja ya, ngopi bareng. Soalnya kalau kita ngobrolnya terlalu berat juga. Aduh. Ngobrolnya harus di hari Minggu. Hari Minggu aja ya. Pengen lebih dalam lagi. Lebih dalam. Di hari Minggu. Di hari Minggu. Ikutin ibadah. Amin. Dengar khotbah yang benar. Amin. Nah, jangan dengar on khotbah sambil main HP. Jangan betul itu ya. Dengar khotbah sambil buka Instagram jangan. Bukan pelaku ya yang penting ya. Saya di belakang gereja itu ada CCTV-nya. Saya melakukan kata-kata tadi. Saya bingung akhirnya. Iya. Tapi Om Nia mau tanya nih, sedikit aja. Kan jangan main HP kan. Nah, kan suka tuh moto-motoin Om lagi firman. Baruan bikin status dengar firman Sunday service. Itu boleh enggak sih Om? Oh, enggak apa-apa. Cuma foto aja. Enggak, maksudnya itu bikin status kayak atau apa lagi dengar firman gitu. Nanti kan takutnya orang yang lihat satu saat itu ini ibadah nggak sih main HP, takutnya gitu. Itu overthinking sih. Itu pikiran orang lain ya. Bisa itu. Sebenarnya nggak apa-apa asal setelah moto jangan dilanjutkan. Nah itu. Ada yang centing-centing lalu dilanjutkan. Lanjut bablas ya. Ya itulah. Tapi memang kebanyakan gitu ya, orang-orang kalau bikin status tuh yang keren-keren ya. Udah sesuai Om. Di gereja, di depan mobil ya. Coba nggak ada ya yang status bikinnya itu kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Lagi cuci piring. Nah, cuci piring, ngulek sambel. Nggak ada ya. Lagi macul. Masalahnya kalau dibikin status Om lagi masak tuh kan, nanti ada yang komen kirim ya. Kalau lagi cuci piring sekalian yang di rumah saya ya. Itu bisa jadi. Oke, luar biasa ya. Jadi satu hal, miliki pemahaman yang benar, firman yang tersingkap itu firman yang terjadi dan tergenapi. Om, untuk yang terakhir Om. Untuk yang terakhir nih. Yang terakhir. Mau tak tutup berapa kali? Ya wes yang terakhir. Ini yang terakhir dulu yang terakhir. Kan ya ada ya orang di sebelah kita lah memakai ayat firman, memakai ayat kitab suci untuk sebagai penangkal ya kan. Ilmu kebal bisa dilindungi. Bisa nggak Om pakai ayat firman? Karena ini benar-benar ada di kampungnya mamah saya, ya kan?
di Jadikan kampung. jimat gitu. Firman Tuhan dijadikan jimat Om. Itu tadi yang firmannya segala bentuk niat jahat itu tidak dapat menyerang kita. Nah, ayat firman yang itu dipakai untuk tapi katanya dibungkus, disimpan. Tapi katanya nih Om. ada kuasa. Bukan ada kuasa karena memang orang yang pengen setiap kalian niat jahat ke orang itu nggak mempan Om. Apa itu kuasa dari Allah apa dari iblis? Jadi Alkitab ya buku ya. Alkitab itu buku. Ingat ya. Kita punya Alkitab. Itu mau disobek-sobek, mau dibakar-bakar, no problem. Itu buku. Yang penting itu apa? Isinya. Amin. Firmannya. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah, tapi firman Allah. Jadi yang berkuasa itu adalah firman-Nya. Amin. Nah, kalau kemudian jangankan ayatnya itu, banyak orang yang dipakai Alkitab itu dijadikan jimat, ditaruh bawa kemana-mana. Kalau aku bawa Alkitab ini kok kayaknya tenang. Loh, itu sudah mengkultuskan itu sudah memberhalakan. Ya. Karena yang berkuasa itu bukan Alkitabnya, tapi firman-Nya, isinya. Nah, satu yang jelas, bagaimana kok firman itu bisa terjadi? Karena ketika dia menulis firman itu adalah firman. Nah, pada saat itu firman akan terjadi tergenapi. Tetapi pada saat dia salah dalam mempercayai bukan lagi tulisan firmannya, isinya, tapi yang tulisannya, kertasnya, dibungkus dan sebagainya, terus kemudian dipakai jadi kalung. Nah, percaya yang ada di situ, hati-hati. Sudah bukan roh Allah lagi yang bekerja. Loh, iblis itu bukan cuma lakukan yang jahat loh. Sama kita bukan hal yang buruk, enggak. Iblis tingkat tinggi itu malah justru menyerupai malaikat. Karena iblis juga malaikat kan, malaikat yang jatuh. Itu hati-hati. Ternyata apa? Pakai jubah, pakai dasi. Jadi tidak semua sesuatu yang kelihatannya rohani itu benar-benar rohani yang dari Tuhan. Tidak. Kok itu kebal jadi kebal? Lah ya kebal. Lo kan apa? Karena ada pribadi lain, roh lain yang ambil keuntungan. Tujuannya apa? Dia sudah berdosa. Berdosa karena menjadikan firman kertas itu jimat. Hasilnya apa? Walaupun isinya firman Tuhan, tapi itu sudah jadi jimat. Itu sudah jadi dikultuskan. Nah, itu satu hal yang berdosa. Karena dia berdosa, iblis suka. Makanya dibuatnya sepertinya hebat. Supaya tetap di situ terus. Sudah nggak lagi percaya sama Tuhannya, tapi percaya sama itu kalau dijadikan kalung, begitu kalungnya ketinggalan takut, aduh kalungku ketinggalan, aduh gimana nih ya, aduh nggak ada perlindungan lagi. Nah, sudah geser imannya, itu berbahaya. Terima kasih Om. Oke, ada yang terakhir lagi? Enggak ada. Biarkan jadikan aku yang terakhir buat dia. Itu yang terakhir. Ini kayak dari tadi nyarah ke situ. Iya. Ya gitu kita doakan ini. Oke, mari kita tumpang kaki Om. Siap. Tumpang tangan nggak maju, nggak mempan ya, tumpang kaki ya. Luar biasa. Masalahnya gini sih, dia itu terlalu pervers, menginginkan satu kesempurnaan. Orang pacarnya itu dia cari sempurna. Sempurna itu dia punya kriteria. Dia dapat di gereja, dia dapat. Ternyata ada yang sesuai dengan kriterianya, dikejarnya sama dia. Kok nggak dapat? Karena ceweknya waktu ditanya, ternyata dia nggak sesuai dengan kriterianya. Ceweknya ya sudah. Wah itu ya luar biasa. Tapi luar biasa ya. Senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol. Kami juga sedang dapat pemahaman baru luar biasa. Ya, nyata itu ya, kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Terima kasih Om. Dahsyat yang wow. Banget bersama Yesus. Tuhan, ya. Ya, saya terus berdoa. Terima kasih Om. Buat Andreas Mongo
luar biasa kamu ya, diberkati promosi ya. Amin. Saya juga berdoa untuk Denny Andriansen, wah kau dapat jodoh yang tepat. Amin. Amin ya. Amin. Jodohmu sudah ada di tangan Tuhan. Ya, sudah ada di tangan Tuhan. Nah, berarti udah nggak ada dong Om. ya. Udah nggak ada di tangan Tuhan. Loh, Udah nggak ada. Ambil. Gimana caranya tangan Tuhan terbuka? Oke. Kalau menurut saya jodoh itu di hati Tuhan, di tangan kita. Yes. Gitu bro. Jadi jodoh. Jadi kalau gini Om ya, kan ada lagu si Irama dengan detak jantungmu kan. Jadi kalau jodohnya benar-benar dari Tuhan, jadi hati Tuhan senang, kita senang, itu berarti jodoh di hati Tuhan, tapi di tangan kita. Iya, sip. Oke. Kopi Pahit, kumpulan orang penuh inspirasi paling hit. Sampai ketemu lagi. Oke, dadah. Sukses ya. Dadah. God bless. Ya.